Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin seorang juara pencaksilat itu beda dari yang lain? Jawabannya tuh bukan cuma soal otot atau kekuatan, tapi soal strategi yang cerdas. Nah, di sini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia kemenangan itu. Mulai dari fondasi paling dasar, kuda-kuda, sampai ke teknik jatuhan yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap mata. Yuk, langsung aja. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba bayangin ya, kamu lagi di tengah pertarungan yang super intens. Gimana caranya kamu bisa ngalahin lawan secara strategis? Ini bukan cuma adu kuat loh, tapi lebih ke adu otak, soal timing yang pas, dan tentu aja teknik yang jitu. Penasaran? Tenang, sebentar lagi kita akan temukan jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum seorang pesilat mikirin mau mukul atau nendang, ada satu hal yang wajib banget dikuasai. Medan perangnya sendiri, yaitu arena. Ya, bener banget. Ngerti soal arena dan aturannya, itu langkah pertama buat menang. Nah, ini dia lapangannya. Namanya gelanggang. Kelihatannya gede ya, 10 kali 10 meter. Tapi fokus utamanya itu ada di lingkaran tengah yang diameternya 8 meter. Kenapa penting? Karena kalau sampai keluar dari lingkaran ini, bisa kena peringatan. Jadi penguasaan area ini krusial banget. Biar adil, pertarungan itu nggak bisa asal-asalan. Supaya yang diadu itu beneran teknik dan strategi, bukan cuma gede-gedean badan, makanya para atlet dibagi berdasarkan kelas berat. Jadi pertandingannya bisa seimbang, fair play gitu. Udah ngomongin tempat, sekarang kita ngomongin waktu. Setiap ronde itu cuma 2 menit. Kedengerannya singkat banget kan? Tapi jangan salah, 2 menit itu rasanya kayak selamanya saking intensnya. Setiap detiknya itu berharga banget. Dan ini bukan cuma 1 ronde loh, tapi 3 ronde penuh. Jadi bisa kebayangkan, ini benar-benar ujian stamina, fokus, sama daya tahan. Siapa yang paling siap, dia yang bertahan. Oke, aturan main udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru nih. Bagian teknisnya. Ibarat bangun rumah, kita harus punya fondasi yang kokoh dulu. Dan dalam silat, semuanya itu dimulai dari cara kita berdiri. Dan fondasi itu namanya kuda-kuda. Ini konsep paling dasar. Anggap aja kuda-kuda ini sasis mobil balap. Tanpa sasis yang kuat dan stabil, mau mesinnya sekencang apapun, mobilnya pasti goyang kan? Nah, sama kayak silat. Tanpa kuda-kuda yang mantap, semua serangan dan pertahanan jadi nggak ada gunanya. Lihat deh kuda-kuda depan ini. Kerennya, bentuknya itu bener-bener nentuin fungsinya. Dengan mindahin berat badan ke depan kayak gini, seorang pesilat itu dapat stabilitas yang maksimal. Buat apa? Ya buat nyerang lurus ke depan, atau buat nahan serangan lawan biar nggak goyah. Nah, sekarang kebalikannya, kuda-kuda belakang. Kalau ini, berat badan justru dipindahin ke belakang. Hasilnya? Pesilat jadi jauh lebih lincah, posisi ini pas banget buat ngeles atau ngehintar dari serangan dengan cepat. Dan yang lebih penting, dari sini dia bisa langsung siap-siap melancarkan serangan balasan yang nggak disangka-sangka. Oke, dari kuda-kuda yang statis, kita naik level ke sikap pasang. Ini bukan cuma diem ya, ini posisi siap tempur yang dinamis. Tangannya udah siaga, mata awas ngeliatin lawan, seluruh badan siap gerak. Nah, dari sinilah semua aksi bakal dimulai. Fondasi udah kuat. Kuda-kuda udah mantap. Sekarang, waktunya kita bahas senjatanya. Dan senjatanya di sini, ya tubuh kita sendiri. Yuk kita lihat beberapa teknik serangan yang paling sering dipakai dan pastinya efektif. Yang pertama, yang paling basic, pukulan lurus. Ini ibaratnya jalur tol, serangan paling cepat dari titik A ke B. Nggak pakai belok-belok, efisien, langsung ke sasaran, dan kalau kena telak, poin langsung masuk. Kalau tadi serangannya lurus pakai tangan, sekarang kita pakai kaki dan dari sudut yang beda. Ini dia, tendangan sabit. Lintasannya itu melengkung kayak sabit. Sasarannya, area yang lebih lebar kayak perut atau tulang rusuk. Ini jadi andalan banget di kompetisi karena jangkauannya jauh dan tenaganya lumayan. Habis nyerang, ya harus siap bertahan. Pertarungan itu kan kayak dansa ya. Ada maju, ada mundur. Ada serang, ada tahan. Justru, pertahanan yang cerdas itu bisa jadi kunci buat buka peluang emas untuk menang. Secara umum, ada 2 cara utama buat bertahan. Pertama, elakan. Ini seni menghindar. Gampangnya, pas pukulan datang kamu udah nggak di situ. Cara kedua, tangkisan. Nah, kalau ini kamu ketemu sama serangannya. Kamu blok atau belokin pakai tangan atau kaki. Dua-duanya butuh timing dan antisipasi yang sempurna. Ingat kan tadi kita bahas pukulan lurus? Nah, ini jawabannya. Namanya tangkisan dalam.
Gerakan ini emang dirancang khusus buat ngadepin pukulan lurus. Jadi, serangannya dibelokin ke arah dalam. Fungsinya nggak cuma ngelindungin diri, tapi juga, boom, langsung buka pertahanan lawan buat kita serang balik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Manuver yang bisa jadi game changer, namanya jatuhan. Yap, berhasil ngejatuhin lawan dengan teknik yang sah itu poinnya gede banget. Satu jatuhan yang sukses bisa langsung membalikkan skor pertandingan. Salah satu teknik jatuhan yang populer itu namanya sapuan. Ini gerakan nyapu kaki lawan di bagian bawah. Cepat, rendah, dan tajam. Tujuannya simpel banget, ilangin keseimbangan mereka, ambil tumpuannya, dan ya bikin mereka jatuh. Kalau mau lihat yang lebih keren dan lebih kompleks, ada yang namanya guntingan. Ini teknik yang spektakuler banget. Jadi pesilat itu pakai kedua kakinya kayak gunting buat ngejepit dan ngunci kaki lawan, terus pakai momentum buat ngejatuhin mereka. Susah banget dihindari kalau eksekusinya pas. Oke, kita udah lihat semua potongan puzzle-nya nih. Mulai dari arenanya, fondasi kuda-kuda, teknik serangan, sampai cara bertahan. Sekarang, gimana caranya kita nyatuin semua ini jadi satu strategi buat menang? Jadi resep kemenangannya kira-kira begini. 1. Fondasi kuda-kuda kamu harus kokoh banget. 2. Selalu waspada dalam sikap pasang. 3. Transisi antara nyerang dan bertahan harus mulus, kayak air mengalir. Dan yang terakhir, yang paling penting, pas ada kesempatan sekecil apapun, langsung sikat dengan teknik jatuhan. Jadi, pada akhirnya, ini intinya. Kekuatan fisik itu penting, jelas. Tapi di pertandingan pencaksilat, pemenangnya itu seringkali bukan yang paling kuat, tapi yang paling cerdas, yang strateginya lebih matang, dan yang bisa mengeksekusi teknik dengan timing yang sempurna. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat kalian. Sekarang kalian udah tahu dasar-dasarnya nih soal kuda-kuda, serangan, pertahanan. Coba bayangin, kalian ada di posisi ini, pasang kuda-kuda, sikap pasang, natap lurus ke mata lawan, apa langkah pertama yang bakal kalian ambil? Coba deh dipikirin.